الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di hari Sayyidul Ayyam ini, Al-Faqir, berwasiat kepada diri Al-Faqir sendiri dan berwasiat kepada kita semua yang ada di masjid ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan kekuatan yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajibina binawahi. Dan kita juga berusaha dengan kekuatan yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, bahkan dengan harta yang kita miliki, untuk meninggalkan Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu besar, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang barangkali orang sering lupa akan dua nikmat ini. Pantaslah Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, nikmatani maghbubatani fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farhu. Nikmatani, ada dua nikmat, maghbubatani fihima katsirun minan nas, yang sering dilupakan, yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal farhu, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan bersyukurnya kita di siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga di hari Sayyidul Ayyam ini kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam marilah selalu senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita, murabbi terbaik kita, panutan terbaik kita, yang bahkan akhlaknya sama dengan Al-Qur'an. Marilah kita sama-sama bersalawat kepadanya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ramadan dikenal dengan syahrul syuhur, maka pada hari ini, hari Jumat, dikenal dengan Sayyidul Ayyam, raja di antara hari. Dan hari Jumat ini merupakan pekan kedua di bulan Syawal, maka 12 hari Ramadan telah meninggalkan kita semua. Maka setelah Ramadan berakhir, ketika sudah masuk di bulan Syawal ini, maka manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang setelah Ramadan berubah menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan, lebih baik akhlaknya, lebih taat ibadahnya, lebih baik amal solehnya, dan lebih takut berbuat dosa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, karena ini merupakan salah satu tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan
salah satu ciri-ciri orang yang kemudian mendapatkan malam keberkahan di malam Lailatul Qadar, yaitu diabadikan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il badr. Maka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, yaitu tetap istiqamah menjaga ketakwaan dan ketaatannya setelah selesai bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dulu selama bulan Ramadan kita rajin berjamaah ke masjid, maka setelah Ramadan kita usahakan dengan semaksimal mungkin untuk terus sholat berjamaah di masjid. Dulu ketika Ramadan kita rajin tarawih dan witir, maka setelah Ramadan kita coba maksimalkan untuk sholat tahajud dan amalan-amalan sholat sunnah yang lainnya. Kalau ketika Ramadan kita rajin bersedekah, maka pasca Ramadan kita harus lebih banyak bersedekah. Ketika Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan kita harus maksimalkan, kita harus membagi waktu kita, bahkan setiap harinya kita harus membaca Al-Quran. Kalau dulu ketika Ramadan kita takut berbicara aib orang lain, takut berkata dusta, maka setelah Ramadan kita pertahankan rasa takut itu. Kalau semua ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil mencapai tujuan dari ibadah puasa, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Masyaallah muslimin, sidang Jumat azakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang sebelum Ramadan suka membuat dosa, lalai dalam beribadah, lebih banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, mereka berhenti dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ikut berpuasa, rajin ke masjid, meningkat amal solehnya. Namun sayang, setelah Ramadan berlalu, tak bisa istiqomah dengan ketaatannya, tak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga ia kembali seperti semula, kembali lalai, kembali malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang kedua ini, karena mungkin inilah orang-orang yang disebutkan Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang telah dia kerjakan selama 1 bulan penuh lamanya, illa al-ju'. Apa kata Nabi? Dia hanya mendapatkan lapar saja. Sehingga jangan sampai ketika Ramadan selesai pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan masuknya bulan Syawal ini kembali pula kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kembali melakukan dosa dan kejahatan. Berarti gagal pendidikan Ramadan yang telah kita tempuh 1 bulan lamanya. Percuma semua amalan ibadah yang kita lakukan kalau tidak membawa perubahan pada diri kita. Karena bulan Ramadan memang musimnya kebaikan, memang waktunya perbanyak amal ibadah, tapi bukan berarti kita ibadah, kita taat di saat bulan Ramadan saja. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan merupakan Tuhan yang kita sembah juga di bulan-bulan yang lainnya. Karena al-istiqamah khairun min alfi qaramah. Karena orang-orang yang tetap istiqamah khairun, lebih baik min alfi qaramah, daripada 1000 orang yang qaramah. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan sama saja tetap berbuat lalai, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap larang dalam kemaksiatannya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menghormati bulan Ramadan, tak mau tahu tentang bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah musimnya kebaikan, kesempatan terbaik untuk berbuat dan beramal soleh, tapi ia biarkan berlalu begitu saja. Namun meskipun demikian, Allah tetap sayang kepada hambanya,
dalam surat Al-Fatir ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi ini. Seandainya Allah mau, dengan sangat mudah seketika bisa Allah timpakan adab kepada orang-orang yang ingkar itu. Dalam sekedip mata bisa Allah hancurkan orang-orang yang sombong itu. Dalam sekedip saja bisa Allah matikan semua para pelaku pendosa dan maksiat itu. Namun sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah lebih dulu tercurahkan untuk hambanya. Allah teguhkan hukumnya untuk orang-orang yang berbuat dosa itu. Sengaja Allah panjangkan umurnya, Allah ulur waktunya, Allah pertemukan dia dengan Ramadan, Allah sampaikan umurnya di hari raya Idul Fitri, dan Allah masih memberi nikmat hidup sampai dengan detik ini. Untuk apa? Supaya Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Maka mari kita sama-sama merenung, termasuk golongan yang manakah kita, termasuk kelompok yang manakah kita dari ketiga kelompok di atas. Berapa lama sudah kita hidup di dunia ini? Berapa kali sudah kita lalui bulan Ramadan? Apakah Ramadan yang setiap tahunnya kita temui, kita jalani dan kita lewati membuat diri kita jadi lebih baik, jadi lebih soleh, jadi lebih takut kepada Allah, ataukah sama saja dari tahun ke tahunnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya sama saja kualitas iman kita, sama saja kualitas ibadah kita, atau bahkan jangan sampai semakin lebih buruk dari tahun ke tahunnya. Maka pada akhirnya marilah mulai detik ini kita sama-sama berikhtiar. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Allah masih sayang kepada kita semua. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Untuk apa? Kita sama-sama berikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi dan keluarga yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang terbaik. Apalah gunanya harta yang kita kumpulkan, rumah besar yang kita miliki, mobil banyak yang kita miliki, tidak ada gunanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa di dalam diri kita. Kita akan dimasukkan ke dalam liang lahatnya, dan yang hanya menemani kita hanya beberapa helai kain kafan saja, dan amalan-amalan yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sekali lagi jamaah sekalian, kita sama-sama maksimalkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sampai dengan detik ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhahrina Mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-ghuraka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Alhamdulillahi kafa, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawaka. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا بالسر والعالم واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari Sayyidul Ayyam ini kita diberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan detik ini, dan kita berharap semoga di hari ini segala doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa-doa kita, mengijabah segala hajat-hajat kita. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan mengangkat tangan kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nahmaduka ya Rabb kama 'allamtana an nashkura. Allahumma biyadikal khair, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Ghaffar, la tada' lana min maqamina hadha ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا يسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها فسيرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله